Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Jamaah azzakumullah. Allah yang menciptakan dunia ini, Allah sendiri yang menjelek-jelekkan dunia itu. Kita lihat di dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah tidak pernah memuji-muji dunia. Allah katakan dunia sebagai sampah, la'ibun, walahbun, watafakhurum bainakum, senda gurau, permainan, bangkai kambing. Itu yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, menyampaikan apa yang datang dari Allah lewat Jibril. Tidak ada pujian sedikit pun terhadap dunia. Ini menunjukkan apa? Bahwa dunia betul-betul tercela. Saking tercelanya, Allah mengatakan lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dunya mal'unatun. Dunia itu terkutuk, dunia itu terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan seluruh apa yang berhubungan dengan dunia terkutuk, kecuali aliman, kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu baru dia tidak terkutuk, tidak terlaknat. Ilmu apa? Ilmu dunia? Ya nggak mungkin. Dunianya saja terkutuk, gimana ilmunya? Tentu ilmu dunia juga terkutuk. Ilmu apa? Tentu ilmu akhirat. Ilmu bagaimana cara wudu, cara azan, gimana sifat surga neraka, jual beli yang benar, yang tidak mengandung riba, bagaimana manhaj, bagaimana akidah. Ini ilmu yang tidak terkutuk. Di luar itu mal'un, terkutuk, terlaknat. Yang kedua aliman, yang kedua muta'alliman, orang yang belajar ilmu. Kita bukan ulama, kita tidak hafal Al-Quran, kita tidak hafal ribuan hadis, tapi kita mau belajar, mau datang ke majelis ilmu agar kita tahu. Kalau mencegat petani yang sedang bawa hasil buminya ke pasar, kita cegat di jalanan, kita beli, kita tutup informasi harga di pasar, boleh apa tidak? Kalau kita jualan cash 1 juta, kalau kredit jadi 1,3, boleh apa tidak? Kita belajar. Kita belajar. Bolehkah kita seminggu di Mekah umroh berkali-kali? Ini boleh apa tidak? Kita belajar. Baru ini tidak terkutuk, tidak terlaknat. Orang yang tidak mau belajar, maka terus dia dalam keadaan terkutuk, terlaknat. Dan zikrullah, zikrullah wa mawala, seluruh ketaatan kepada Allah. Ada nenek-nenek mau nyebrang jalan, sulit, kita tuntun. Ini bagian dari zikrullah. Ibu kita sedang butuh kita untuk kita temani. Kita temani ibu kita. Ini bagian dari zikrullah. Apalagi sholat, puasa, zakat, haji, jelas ini zikrullah. Segala apapun yang bermanfaat nanti di akhirat, itu bagian dari zikrullah. Yang terkutuk yang apa? Yang gak ada manfaatnya nanti di akhirat. Manfaatnya cuman di dunia. Walaupun itu miliaran, bahkan triliunan, tapi cuman bermanfaat di dunia, terkutuk. Terkutuk dan sangat merugikan.
Antum punya uang triliunan, tapi nggak ada manfaat di akhirat, cuma di dunia, rugi sekali. Antum nikmati uang triliunan itu berapa? 300 tahun? 200 tahun? Bahkan 100 tahun antum berani mengatakan seperti itu? Enggak. Pasti antum ngaku dalam hati, saya nikmati uang triliunan saya mungkin 30 tahun lagi, mungkin cuma 20 tahun lagi, mungkin cuma 10 tahun lagi. Bahkan nanti habis lebaran saya mati, tidak mustahil. Segala kemungkinan ada. Bahkan nyawa kita tidak sampai lebaran, bisa. Sangat bisa sekali. Hanya Allah yang tahu. Dan itu ribuan di kiri kanan kita. Sedang nyusun skripsi, sebentar lagi dapat gelar, mati. Sedang mempersiapkan kartu undangan, sebentar lagi nikah, mati. Bahkan saya punya teman sedang ceramah, bahkan untuk menerjemahkan ayat saja Allah tidak kasih waktu, karena memang sudah datang ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal yang telah Allah tulis di Lauh Mahfuz sudah datang, 3 Syawal misalnya, nggak mungkin 4 Syawal, nggak mungkin melampaui, nggak mungkin sebelumnya, pas harinya, jamnya, menitnya, detiknya. Dan sekali lagi, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu, kita tidak tahu. 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, 1 tahun lagi, sebulan lagi, tidak ada yang tahu. Bagaimana kita bisa merasa tenang? Bagaimana kita bisa mengatakan, nantilah tua-tuaan dikit saya taubat, nantilah ini saatnya senang-senang, nanti sholat, nanti ibadah, nanti itikaf ketika sudah kepala 4, kepala 5. Bagaimana? Bodoh sekali orang yang berpikiran seperti ini. Sementara di kiri kanan kita belum sempat taubat, belum sempat menjadi baik. Ingat, ajal, malaikat maut mencabut nyawa kita, tidak menunggu kita taubat dulu, tidak menunggu kita menjadi baik dulu. Malaikat maut hanya melihat catatan. Tanggal 7 Dzulqa'dah sudah. Mau sedang sholat, mau sedang minum khamar, mau sedang sedekah, mau sedang korupsi, dicabut. Bagaimana kita kemudian merencanakan untuk bertaubat? Maka tidak boleh taubat itu direncanakan. Begitu kita tahu, sadar bahwa kita berbuat dosa, segera kita bertaubat. Karena taubat tidak butuh ritual, tidak butuh waktu. Begitu kita sadar ini salah, langsung bertaubat detik itu juga. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, setelah Allah menjelek-jelekkan dunia, mencaci maki dunia, tidak ada pujian dari Allah terhadap dunia. Setelah itu Allah memuji-muji, Allah membagus-baguskan. Apa? Surga. Surga yang dijelek-jelekkan oleh Allah saja, lihat seperti ini. Banyak dari kita berdecak kagum melihat kecantikan seorang wanita di dunia ini, keindahan pemandangan di dunia ini, kehebatan gedung megah di dunia ini, istana para raja. Padahal itu dicaci maki, dijelek-jelekkan oleh Allah sebagai sampah, bangkai kambing, senda gurau, permainan. Lalu bagaimana yang dipuji oleh Allah? Dan bertebaran pujian-pujian Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah, disingkat dengan satu kalimat, ma'ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar.
sebuah kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata. Tidak ada dari kita yang pernah melihat keindahan seperti itu saat kita menyaksikan keindahan surga. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga siapapun. Ketika kita mendengarkan merdunya nyanyian bunyi-bunyi surga, belum pernah kita dengar yang seperti itu di dunia. Bahkan wala khatara ala qalbi bashar, membayangkan saja tidak sanggup. Enggak ada orang masuk surga lalu nanti dia mengatakan, oh ini persis seperti apa yang saya bayangkan. Enggak ada. Jadi di luar bayangan. Padahal membayangkan, menghayalkan, berhayal sulit apa mudah? Mudah sekali. Siapa yang tidak bisa berhayal? Semua kita bisa berhayal, menghayal. Untuk surga tidak sanggup. Bagaimana kenikmatan seperti ini kita lupakan hanya karena sibuk, silau, tertipu dengan dunia yang bangkai kambing ini, kata Allah dan Rasulnya. Betapa ruginya kita. Maka tegas Allah mengatakan, innal insana lafi khusr. Rugi, seluruh manusia itu rugi. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali yang beriman, yang beramal soleh, baru dia tidak rugi. Maka mau miliarder, mau raja separuh bumi, rugi dia. Kalau dia tidak beramal, tidak beriman, dan tidak beramal saleh. Jangan kita menjadi orang yang rugi. Masih ada waktu, terutama hari termulia, terbaik malamnya ya. Beberapa malam lagi, jangan sia-siakan. Jangan kita lewatkan begitu saja. Kata Nabi mengatakan, rugi, tidak ada kebaikan orang yang malam itu tidak melakukan kebaikan sedikit pun. Maka minimal kita berjamaah salat isya, kemudian subuh, lanjutkan setelah jamaah isya dengan qiyamul lail, berjamaah di masjid, baca Al-Quran, zikir, wirid, dan seterusnya. Nabi menghabiskan waktunya untuk menyendiri. Maka beliau membuat kemah supaya tidak dikerumuni oleh orang-orang. Beliau tafakur, tadabbur. Itu beliau yang sedikit sekali dosanya. Gimana kita? Kita menyendiri sambil kita mengingat-ingat betapa banyak kemaksiatan yang telah kita lewati, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, berapa kali kita menyakiti hati ibu, berapa kali kita tidak taat terhadap perintah orang tua, berapa kali kita berbohong, berapa kali kita meninggalkan salat berjamaah, dan seterusnya dan seterusnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Qimus salat.